Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis dari PT Kontak Perkasa Futures, Priyo Kabul Arianto. Pak Priyo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Sisti. Apa yang menarik dari pasar komoditas hari ini, Pak? Oke, untuk yang pada perdagangan hari ini, saya coba akan membahas. Untuk perdagangan emas pada hari ini masih menjadi komoditas yang paling menarik dan masih menjadi aset safe haven di saat ini, Mbak. Di mana melewati rekor tertingginya semenjak 2011. Di puncak tertingginya tahun 2020 ini sampai menyentuh di level 1981, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke. Sentimen apa saja, Pak, yang sebenarnya membuat harga emas ini terus naik? Baik, untuk sentimen yang membuat harga emas naik kalau kita cermati bersama adalah dampak dari COVID-19, kemudian yang kedua adalah kita lihat dari selama 2 minggu terakhir ini kita lihat ada stimulus 12.000 triliun, ya, mata uang euro ataupun pound sterling menguat tajam dan tentunya memicu pelemahan US dollar. Nah, kalau kita lihat juga dari sektor kerja dengan dampak dari pandemi COVID-19 ini telah terjadi pengurangan tenaga kerja yang sangat besar, terutama di Amerika mencapai data 19 juta pada periode di bulan April dan Mei. Walaupun kita lihat dari perkiraan di bulan Juli, bahwa data tenaga kerja tapi ini masih belum cukup untuk memberikan sinyal US dollar untuk menguat. US dollar, Mbak, seperti itu. Baik, apa yang Anda sarankan untuk investor profit taking atau sekarang justru saatnya untuk akumulasi? Oke, pada level hari ini kita lihat pembukaan pasar emas di 1968. Kalau kita lihat emas akan coba ke level tertingginya di 1981. Apabila dia lewat di 1981, dia akan coba di level psikologi 2000. Dan diperkirakan kalau sampai di level 2000, kita lihat pasar masih bisa terkoreksi untuk aksi profit taking, akumulasi karena terlihat harga. Dan tentunya kita juga melihat dengan meeting The Fed tadi malam, di mana rapat The Fed tadi malam memutuskan untuk tingkat suku bunga. Baik, Pak Priyo, selain emas, bagaimana dengan yang juga terus naik harganya CPO? Oke, kalau kita cermati di bursa berjangka perdagangan online itu juga mengalami volume yang cukup baik, Mbak, di mana kita melihat dari penutupan harga CPO kemarin di level 10.450 pada perdagangan tanggal 29 di bulan Juli itu harganya tutup di level 10.465, ada kenaikan 15. Nah, kemudian dari level kita lihat CPO yang terus mendekati level di 2.776. Itu kita lihat di level psikologinya di 2.800, Mbak. Seperti itu, Mbak. Baik, sentimen utamanya, Pak, untuk CPO selain dengan bangkitnya ekonomi Cina begitu, apalagi sentimen utamanya terkait CPO? Ya, untuk CPO sendiri kalau kita melihat di mana sebagai basis di negara Malaysia sudah mulai dibukanya lagi aktivitas ekonomi setelah lockdown, maka dari basis negara di Malaysia ini kita melihat pertumbuhan untuk ekspor CPO justru naik dari 311.099 ton menjadi 429.250 ton. Nah, kalau kita lihat justru ekspor CPO itu meningkat ke negara Amerika dan India karena banyaknya permintaan di sana. Mbak. Nah, jadi dari sini kalau kita lihat penjelasan mengenai laju pertumbuhan dari kelapa sawit di sini, kita masih akan melihat proses level kenaikan selanjutnya di level 2.800 per ton. Jika itu melewati, maka kita bisa melihat level psikologi di 3.000 per ton. Gitu, Mbak. Baik, angka psikologisnya di 2.800 ya, Pak, untuk CPO ya. Kemudian di saat emas CPO komoditas naik begitu harganya. Saran Anda untuk investor maupun trader seperti apa, Pak Priyo? Untuk yang kami sarankan untuk tren pergerakan dari komoditas CPO ini masih sangat bagus sekali, akumulasi proses pembelian.
di level kisaran 2.750 masih boleh akumulasi untuk transaksi beli. Kemudian Bitcoin juga masih bisa diakumulasi di level 10.450 seiring dengan permintaan yang cukup tinggi sekali dari dampak dari peningkatan aktivitas ekonomi yang sekarang kita lihat, tentunya di negara Amerika Serikat dan India yang terus meningkat. Kemudian selain itu juga di China, Pakistan, dan Uni Eropa, Mbak. Kemudian kalau kita di transaksi emas, kita lihat produk dari emas yang terus atau kalau kita lihat secara teknikal analisa setelah penembusan level tertinggi dari 2011 1.421,35, ini tren emas masih bisa terus untuk menembus ke level target selanjutnya di 2000. Nah, tentunya kita melihat untuk penentuan dari sekarang emas, kita masih melihat dari laporan GDP yang akan diumumkan di Amerika pada 19.30 malam hari ini, Mbak, yang diperkirakan akan menyentuh level minus 34,5%. Nah, kemudian kalau kita mencermati dari laporan The Fed, tidak diberikan suku bunga, tentunya kita melihat bahwa The Fed masih melihat kepada swap likuiditas dolar dan operasi repo sementara hingga 31 Maret. Seperti itu. Baik Pak Priyo, terima kasih atas informasi Anda sudah bersama kami pagi ini. Demikian tadi pemirsa analis dari PT Kontak Perkasa Futures, Priyo Kabul Arianto.